Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Abdul Roziki, NPM 719212892. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi Indonesia serta pembangunan koperasi di Indonesia. Ada sub pembahasan yang diantaranya pembangunan koperasi dan perundang-undangan, dua arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. 1. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dalam PJP 1 telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang amat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat serta sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Modal penting lainnya bagi pengembangan koperasi pada PJP 2 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang lebih selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya pembangunan koperasi yang maju dan mandiri. Pada prinsipnya, Undang-Undang Perkoperasian yang baru memberikan keleluasaan yang lebih besar pada gerakan koperasi untuk menentukan arah pengembangan usaha agar makin sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Dalam pada itu, pemerintah dapat memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan dalam rangka memendirikan koperasi. Arahan GBHN tahun 1993, pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi, ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Sasaran PJP 2 GBHN tahun 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta dengan sogo guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dan dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Sasaran Repelita 6. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repelita 6 diantaranya adalah tertata dan mantapnya pelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita 6 adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi bahan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Kebijaksanaan. Secara umum, kebijaksanaan pembangunan perkoperasian dalam Repelita 6 adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu usaha. Dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di dalam bidang kehidupan ekonomi rakyat. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Repelita 6 adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan akses dan pangsa pasar. Kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan. Ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. Keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya. Kelima, mengembangkan kemitraan. Itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung di komentar, yaitu di bawah video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.